Nas Radio, a radio with meaningful content. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Persona dimanapun Anda berada, senang sekali kembali saya Konan Seja hadir menjumpai Anda. Tentunya dalam acara Career Corner. Untuk episode kali ini kita sudah kedatangan dan sambung secara langsung melalui Zoom dan tidak mengurangi spirit dalam usaha. Karena namanya Career Corner ini sendiri mempunyai suatu tagline ya, the first step to professional success. Dan kesempatan kali ini pun juga sudah tersambung bersama Mas Adi Wiguna, selaku profesional sukses juga nih, yang bergerak di bidang supplier resto dan tentunya juga dari PT Satu Garis Gastronomik. Ini nanti akan membahas beberapa hal dan tanpa berlama-lama. Kita sapa langsung saja Mas Adi, gitu panggilannya. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Konan. Selamat sore, Sehat, sehat ya, semangat. Mas? Iya, ceria sekali kalau dilihat Alhamdulillah. dari mimik mukanya. Alhamdulillah nih hari Minggu, kebetulan tadi pagi habis sama keluarga, jadi semangat banget nih hari ini. Atau mungkin juga pertanyaan pertama sebelum ke pembahasan, Mhm. apa memang para pengusaha sukses itu bahagianya tertawanya lepas kayak gitu Mas Adi? Nah, itu nggak tahu katanya sih begitu ya, cuman kayaknya kalau pengusaha, orang mikirnya banyak ketawanya, padahal nggak juga. Juga ya. Pusingnya juga banyak. Pusingnya juga banyak, tapi dibungkusnya dalam artian Pusingnya pokoknya banyak. saya harus bahagia gitu ya Mas Adi ya. Ya, intinya gimana cara kita mikir tetap positif lah, karena kalau misalnya kita bicara bisnis pikirnya pusingnya terus, kita ya makin pusing aja. Jadi ya sebisa Hmm, mungkin kita positif lah maksudnya gitu. iya. Ini juga tadi saya menyebutkan dan membaca Mas Adi Wiguna ini bergerak di bidang supplier resto. Tapi sebelum itu Ya, menyebutkan betul. gastronomik. Apa itu gastronomik Mas Adi? Gastronomik itu sendiri sekarang sih jadi nama beken usahanya ya gitu ya, di antara resto-resto gitu. Jadi sebenarnya nama PT kita PT Satu Garis Gastronomik gitu. Nah, Hmm, tapi kan itu kalau disebut setiap kita pitching sama resto atau gimana kan kepanjangan tuh PT Satu Garis Gastronomik. Jadi kita singkat aja jadi gastronomik, selain memang berhubungan dengan dunia kuliner gitu ya. Dengan nama gastronomik ini bagi pelaku-pelaku usaha di bidang F&B ini mudah diingat gitu. oke, food and beverage yang dimana Jadi kenapa mm-mm. Mas Adi mengambil bisnis di bidang ini atau memang sebelumnya sudah suka dengan bidang ini atau sebenarnya awalnya juga coba-coba Mas Adi? Nah, ini kalau dari asal mula nih sebetulnya memang dari kuliah dulu tertarik kita dengan dunia kuliner sih. Tapi yang kita mau itu sebetulnya kita punya bisnis di kulinernya, jadi restorannya kah, atau usaha-usaha minumannya kah, seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, qadarullah saya ketemu dengan teman. Gitu. Awalnya sih bukan teman gitu ya. Ketemulah dengan orang gitu ya, yang tiba-tiba kita ngobrolin satu bahan makanan yang langka dan kita tahu sumbernya gitu. Nah, dari situ kita ngobrol, kita brainstorming segala macam, ternyata klop. Qadarullah, karena kita merasa wah ini kayaknya cocok nih untuk jadiin partner, kita turun bareng bikin usaha ini. Kita masuk ke dunia supplier dulu, karena kalau misalnya masuk ke dunia resto kita mikirnya modalnya belum ada nih, gede sekali gitu kan. Jadi kita mulai dulu dengan apa yang bisa kita jangkau dan apa yang kita punya peluangnya gitu. Oke, bagaimana awalnya risetnya gitu mengetahui bahwa supplier dari bidang ini tuh masih langka. Penetapan langka itu dari risetnya Mas Adi Wiguna sendiri atau memang dari partner yang tadi disebutkan oleh Mas Adi? Nah, kalau misalkan dari sisi riset sendiri, sebetulnya bisnis supplier restoran ini bukan bisnis yang langka gitu. Kita bisa bilang supplier bisnis restoran ini sebetulnya bisnis yang menjamur juga, tapi nggak kelihatan di publik gitu kan. Nah, kalau dari sisi riset, pada dasarnya sih kita tidak melihat bahwa
eh, kita harus spesifik jual barang A aja gitu ya. Atau misalnya kita riset dulu restoran-restoran mana aja yang mau kita tembak gitu. Hmm. Enggak sih, jadi karena saya udah ada pengalaman di bisnis-bisnis sebelumnya yang ada kedua gagal, kedua ya berhasil tapi saya harus keluar gitu kan. Saya dari situ mulai menangkap bahwa sebetulnya kalau bisnis itu jalan dulu aja Mas. Oke. Jadi pada dasarnya begitu di pertemuan tadi kita nggak banyak riset waktu itu. Sama sekali nggak banyak riset, kita cuma obrolin kita bisa sediakan produk ini gitu ya. Kira-kira restoran mana yang bisa terima produk kita, langsung kita jalan. Jadi kita nggak pakai riset panjang lebar waktu itu. Tapi memang karena kita di awalnya itu sifatnya tadi jalan dulu aja, begitu bisnis sudah jalan baru data kita kumpulin untuk kita pelajarin gitu. Oke, jadi take action ataupun yang diterapkan ini adalah yang penting kita gerak dulu, tapi sambil gerak pun juga Betul, mencari tahu bagaimana betul, usaha ini bisa berjalan dan lain sebagainya. Tentunya juga apakah bisnis betul. dari Mas ini juga apa sebenarnya menjadi bisnis yang pertama kali atau sebenarnya sebelum-sebelumnya udah banyak bisnis dan akhirnya nemu yang inilah bisnis yang memang menjadi sesuatu hal apa namanya membuat rezeki buat saya, keluarga dan orang lain gitu, Mas. Iya, kalau untuk pertama kali sih yang ini enggak gitu ya. Sebelumnya saya pernah ada tadi karena sempat punya hobi di dunia kuliner gitu ya. Begitu kuliah itu saya ada juga buka bisnis-bisnis kuliner kecil-kecilan. Kemudian begitu lulus juga buka lagi bisnis kecil-kecilan. Ya, namanya kita bisnis kecil-kecilan, walaupun modalnya ada, udah sempat berkembang, tapi rugi ya kita anggap itu pelajaran. Kan. Setelahnya coba lagi, saya pernah juga bisnis kurban waktu itu 2 tahun, yang alhamdulillah tahun pertama sukses besar, tapi tahun kedua rugi luar biasa. Nah, setelah itu saya juga pernah bantu teman sebagai konsultan bisnis untuk buka klinik waktu itu. Kemudian pernah juga terakhir sebelum saya buka bisnis yang ini, saya ada jadi konsultan bisnis di salah satu kontraktor syariah juga. Jadi ya alhamdulillah kalau pengalaman beberapa sudah ada, walaupun itu tadi ada yang bangkrut, ada yang alhamdulillah berkembang sampai sekarang, tapi saya udah nggak di dalamnya seperti itu. Jadi ini merupakan bukan bisnis yang pertama kali dan bisa juga pesan Hmm, kepada teman-teman yang akan memulai bisnis. Tadi juga digarisbawahi bahwa yang penting hmm, mulai dulu. Nah, ada beberapa betul. komentar, mulai dulu dan nanti untuk modalnya lama-lama habis dong Mas. Nah, gimana sih supaya ibaratnya berani untuk mencoba, berani untuk mengambil kesempatan, Hmm, tapi juga dengan apakah membuat suatu perhitungan atau yang seperti apa menurut versinya Mas Adi? oke, nah ini menarik nih ya sebetulnya kalau kita lihat stereotip di luar sana tuh seakan-akan bisnis gak bisa dimulai dari nol gitu ya, Mas ya. Iya, betul. Sekarang banyak orang beranggapan seperti itu gitu. Tapi nyatanya bisa. Kalau misalkan dari cerita saya pribadi gitu ya, pengalaman saya pribadi, untuk bisnis yang ini aja, yang sekarang berjalan, modal saya nggak lebih dari 20 juta di awal. Mhm. Gitu. Sedangkan bisnis saya yang sebelumnya, yang alhamdulillah waktu itu sempat besar juga gitu ya, itu saya mulai dari nol, tanpa modal sama sekali. Gitu. Gimana caranya? Jadi ternyata bisnis itu tadi satu adalah nggak perlu dipikirkan panjang lebar dulu di awal gitu. Karena semakin kita mikir panjang lebar untuk pemula ya Mas ya. Untuk pemula semakin kita berpikir panjang lebar, semakin kita nggak jalan-jalan biasanya. Kemudian yang kedua, bisnis itu nggak berarti kita harus punya brand dulu, harus punya apa. Enggak, yang penting ada sesuatu yang bisa kita jual. Nah, jual ini juga apakah harus barang kita dulu? Enggak. Jadi ternyata kita bisa mulai bisnis dari nol, mulai dari lihat peluang nih kira-kira kita bisa mempertemukan antara produsen atau pemilik barang dengan pembeli. Nah, itu modalnya kepercayaan aja. Dengan catatan tentu harus dalam koridor syariatnya gitu ya, Mas. Dalam artian, kalau memang kita bekerja berbisnis sebagai perantara, maka ada koridor syariat yang harus kita penuhi juga. Tentu izin dulu dari pemilik barang atau pabriknya gitu kan. Dari situ kita bisa dapat fee, fee kita kumpulkan bisa jadi modal lagi dan bisa diputar terus gitu. Jadi pada dasarnya
filosofi bahwa bisnis dari nol itu sulit, memang sulit, tapi apakah tidak bisa? Itu sangat bisa dilakukan. Ya, jadi sebenarnya bisnis itu adalah suatu pilihan, mau yang seperti apa, jenis dan lain sebagainya. Nah, untuk Mas Adi Betul. sendiri, ketika memulai bisnis itu, apakah penting juga kita mempunyai suatu pandangan ke depan berkaitan tentang niat, niat untuk berbisnis itu yang seperti apa, itu akan dikawal dalam tanda kutip itu akhirnya bisa meraih kesuksesan seperti harapan. Apakah seperti konsep seperti itu, Mas Adi? Nah, tentu ya kalau kita bicara niat, semua pasti butuh niat nih. Cuman yang pertama juga sebelum niat, ada yang saya pelajari juga gitu ya. Kalau kita mau terjun ke dunia bisnis, itu mindset harus dirubah total. Gitu. Berubah total dalam artian seperti apa? Mungkin banyak dari kita sekarang statusnya sebagai karyawan gitu ya. Itu penting. Kenapa? Karena orang yang berbisnis sebelum punya pengalaman sebagai orang yang bekerja dengan orang lain juga nggak akan bisa menjalankan bisnisnya dengan baik nanti. Karena kita nggak tahu bagaimana suatu perusahaan berjalan. Nah, kembali ke niat, niat sebetulnya balik ke masing-masing ya, ke masing-masing orang seperti apa niatnya. Tapi kalau misalnya saya bicara secara pribadi, niat saya dulu adalah selalu berdoa gimana caranya saya bisa jadi distributor rezeki untuk orang lain. Masya Nah, Allah. salah satu cara yang menurut saya paling masuk akal ya sampai saat ini gitu adalah saya harus jadi pebisnis gitu, harus menjalankan sebuah bisnis. Nah, di situ saya punya kemampuan untuk insya Allah Allah titipkan rezeki, titipkan mana untuk saya supaya bisa mendistribusikan itu gitu. Tapi balik lagi itu kembali ke pribadi masing-masing sih, Mas. Iya, Mas Adi, saya pun pernah itu mendengar dan Hmm. juga mengetahui bahwa bisnis atau pebisnis seperti itu yang dilakukan itu bukan hanya orang Muslim saja, orang non-Muslim pun juga mempunyai suatu apa ya keyakinan bahwa seorang pebisnis itu wajib pakai banget melibatkan Allah dalam segala hal karena segala apa yang Hmm. terjadi itu dengan skenario yang Allah memang sudah tetapkan. Nah, Mas Budi sendiri kalau mendengar suatu statement atau hal tersebut bagaimana untuk menyikapinya? Itu setuju sih. Gitu karena banyak hal yang selama ini saya rasakan gitu ya di luar kontrol, Mas. Di luar kontrol dalam artian eh, secara logika kita udah bingung nih, aduh harus gimana gitu kan. Tapi ya tiba-tiba datang aja jalannya kadang. Dan itu kita kadang nggak expect seperti apa jalannya. Nah, yang kayak gini ya udah di luar kemampuan kita dan kita pasti harus melibatkan Allah gitu ya. Kita harus yakin lah dalam artian kita di sini bekerja berikhtiar tapi segalanya kembali ke Allah gitu. Dan kita berbicara tentang gastronomik ini dalam artian persona pendengar Nas Radio. Kalau mau mampir sebenarnya alamatnya di mana sih? Kalau mungkin mau berbisnis, join, sharing sama Mas Hmm. Adi, alamatnya di mana ini, Mas Adi sendiri untuk bisnis gastronomik ini? Nah, hmm, kalau kita alamat kantor tuh di rumah, Mas. Oh, di rumah Jadi ya. ya karena balik tadi pas di awal kita yang penting jalan dulu gitu kan. Kita secara legalitas juga pakai legalitas termudah gitu. Jadi kita alamat di rumah, tapi kalau untuk gudang kita di wilayah Jakarta Timur, di daerah Ciracas namanya. Oke, mungkin juga sekarang era medsos gitu juga Gitu. boleh di-share Mas Adi medsosnya dari gastronomik miliknya Mas Adi ini sendiri supaya nanti kalau ada teman-teman mau ke sana atau di sekitar sana atau mungkin sekitar Hmm. ini di YouTube, oh ini deket di tempat saya nih, sama-sama Jakarta Timur nih. Nah, gitu bisa main, boleh medsosnya. Kalau medsosnya mungkin dari sisi bisnis saya nggak bikin mas, nggak Mhm. aktifin maksudnya gitu. Karena Ah, ini bisnis yang saya jalani sekarang B2B, jadi sifatnya kita lebih ke langsung ke resto-resto akan fasting gitu ya. Tapi kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh ke Instagram pribadi saya sih, bisa langsung DM gitu. iya, Instagramnya boleh Mas kalau disebutkan nanti langsung Hmm. dicatat nih sama Oh, teman-teman lain. boleh. Instagramnya
@adiwiguna ADHII Wiguna WIGUNAA. Oke ya, nanti ya siapa tahu juga mau join atau mau sharing. Bahkan juga tadi saya melihat postingan di Instagram itu ada lowongan kerjaan nih. Nah, ini apalagi juga buat teman-teman yang lagi nyari pekerjaan. Kalau nggak salah lowongan staff accounting ya, Mas. Mungkin bisa diinfokan, jangan-jangan Iya, iya per hari betul. ini sudah ada yang masuk atau terakhir ditutup kapan? Boleh Mas diinformasikan ke persona pendengar Nas Radio ini? Iya boleh. Kebetulan saat ini kita lagi buka lowongan untuk staff accounting gitu ya. Dari deadline-nya sendiri kita tutup pendaftaran tuh di tanggal 14 Juli. Nah, 14 Juli itu nanti kita akan review tuh semua pendaftaran CV-CV yang masuk untuk kemudian nanti kita seleksi lagi lebih lanjut. Insya Allah sih targetnya sebelum akhir Juli nih kita udah dapat staff baru nih harusnya. Kriterianya bisa disebutin Gitu. juga syaratnya, apakah Hmm. apa namanya, harus gender tertentu, terus juga harus lulusan tertentu atau bagaimana Mas? Silahkan. Nah, oke. Kalau untuk syaratnya sendiri, kriteria lah gitu ya, bukan syaratnya, kriterianya. Pertama, kita cari yang ikhwan sih, karena kebetulan di gudang kita di kantor itu semuanya ikhwan, jadi biar aman. Nah, kemudian untuk lulusannya kita cari minimal SMA atau SMK jurusan akuntansi gitu. Iya, Jadi SMA atau Alhamdulillah. SMK jurusan akuntansi yang tentunya kita harapkan udah punya skill nih, skill atau pengalaman yang udah sesuai dengan bidang akuntansi, mulai dari journaling sampai dengan pembuatan laporan dan analisa laporannya. Sudah Jadi berapa kurang karyawan lebih Mas? secara kriteria itu sih. Ya. Untuk saat ini kita tim ada 9 orang. Perjalanan ini masih 2 tahun, Mhm. menduga atau tidak Mas Adi gitu kan bisa sampai perjalanan hingga detik ini sebenarnya harusnya lebih atau sebenarnya belum segini nih karyawan harusnya, atau yang seperti tadi Mas Adi bilang Mm, banyak sekali Allah memberikan surprise-surprise kepada Mas Adi hingga saat ini bisa mempunyai karyawan 9 orang dan lain sebagainya Mas. iya. Jujur kalau misalnya apa dari sisi perkembangan selama 2 tahun ini ya, memang kalau dari sisi jumlah karyawan itu di luar ekspektasi kita gitu. Di luar ekspektasi dalam artian kita nggak sangka bahwa operasional kita bisa sampai titik sesibuk ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi bicara apakah harusnya lebih ataukah kurang, memang kalau misalkan kita berbicara secara data, angka gitu ya, kita bandingkan dengan bisnis lain saat ini bisa dibilang perkembangan kita lambat gitu, Mas. Tapi kembali, kenapa saya dan tim nggak ada yang kecil hati gitu ya, dalam artian walaupun dengan perkembangan yang secara angka terbilang lambat, karena kita bergerak di bisnis B2B, dalam artian bisnis to bisnis, jadi penjualan kita dari bisnis ke bisnis lagi ke restoran. Nah, ini kita nggak bisa tutup mata nih mas realita yang terjadi di kita yang namanya bisnis ke bisnis. Kita tahu banyak sekali di lapangan yang namanya praktek riswah gitu ya, Iya, riswah atau sogok menyogok lah gitu. Nah, memang dari awal kita bikin bisnis ini salah satu prinsip yang kita pegang adalah kita tidak boleh terlibat di dalam riswah, entah itu menawarkan ataupun menerima seperti itu. Jadi iya, selama 2 tahun ini terus terang kalau misalkan kita nggak rem, perkembangan kita luar biasa. Dalam artian angka potensinya luar biasa. Tapi sampai saat ini kita masih terus rem kalau ada unsur-unsur klien atau supplier yang mulai mengarah ke sogok menyogok, kita mundur seperti itu. nah Jadi ini sesuatu hal ya alhamdulillah dengan menarik. menjalani bisnis seperti ini kita lega juga sih. Mhm. Jadi ya pasti ada dalam tanda kutip ujiannya ya Mas Adi karena memang tadi berarti dalam dua Betul. tahun ini sudah ada beberapa tempat ataupun perusahaan yang mencoba dengan hal yang di luar kemampuan dan juga akhirnya tetap
dengan pegangan, yaitu tidak mau berkaitan tentang riswah dan lain sebagainya. Nah, ini bagi pebisnis Ya. pemula atau yang lagi jalan melihat tayangan ini pun juga, nah ini gimana nih caranya saya ingin on the track, tapi ternyata kanan kirinya selalu membuat saya harus apa ya, mau keluar dan sebagainya. Kalau dari tips triknya Mas Adi gimana nih untuk menghindari supaya tetap bisnisnya tetap jalan gitu Mas? Oke. Nah, ini sebetulnya tricky ya, karena memang beberapa bisnis sebelum yang saya pegang juga berhubungan dengan syariat gitu. Jadi kita mencoba untuk tetap patuh terhadap syariat gitu. Tapi nanti di lapangannya sebetulnya kuncinya di sabar nih, Mas. Gitu. Kenapa kuncinya di sabar gitu ya? Karena itu tadi, kalau kita membandingkan dengan sebelah, melihat di bisnis yang mulainya di waktu yang sama, wah kok mereka besar duluan. Atau ngelihat lagi ada bisnis yang punya modal besar, wih kok modal mereka tiba-tiba besar ya. Nah itu di situ kita harus sabar sih sebenarnya kuncinya, karena godaan bisnis terbesar ini menurut saya dua, di riba dan riswah untuk saat ini gitu. Apalagi untuk pemula, modal kalau bingung, bank di mana-mana sekarang nawarin modal, baik itu bank konvensional, bank syariah, sampai ke BPR-BPR semua nawarin modal gitu. Dan sangat aksesibel, sangat mudah diakses. Tinggal gimana caranya kita harus sabar. Kemudian tadi riswah, itu saya berani bilang sebagian besar Mas, sekarang. Itu sebagian besar itu melibatkan riswah untuk B2B itu. Nah itu kita harus sabar gimana caranya kita memilah. Dan yang sabar terbesar lagi adalah kita harus sabar berproses sebetulnya. Karena dengan kita mencoba untuk tetap on track di jalur itu, akan ada resiko di growth kita yang melambat. Tapi itu harus kita terima, harus kita sabarin gitu. Karena kita memilih untuk tetap taat kan. Tinggal ketujuan yang pilih cepat tapi bermasalah, atau kita sabar tapi hati kita tenang gitu, tidur bisa tenang, segala macam, nama keluarga bisa tenang, gak mikirin anak dikasih makan harta haram atau harta halal gitu Iya. kan. Jadi ya alhamdulillah, eh, kita sejauh ini mencoba untuk terus on track, dan saya yakin sih teman-teman semua yang bisa mendengar podcast hari ini juga bisa diberikan kesabaran lah untuk bisa berusaha tetap on track di jalur syariat ini gitu Mas. Dua hal yang memang pasti dari pengusaha-pengusaha muslim iya kan gitu kan. Jadi riswah yang disebutkan, lalu riba berkaitan biasanya kan memulai dengan modal yang saat ini banyak bisa didapatkan. Kalau dari perjalanan Mas Adi sendiri dan juga saya pernah dengar bahwa namanya modal itu didapatkan dari hasil tabungan kah? Atau sebenarnya yang bagaimana tanpa melibatkan pihak bank dari Mas versi Mas Adi yang seperti apa? Kalau saya tadi udah sempat dijelaskan juga, kalau saya modal itu kepercayaan, itu nomor satu. Jadi modal uang itu nomor dua, modal pertama kepercayaan, Hmm. karena dengan kepercayaan kita bisa start bisnis tanpa modal uang gitu. Nah kalau misalnya kita bicara dari mana, saya pribadi semua dari sumbernya tabungan gitu. Kemudian nanti pada saat pengembangan memang ada sebagian saya mencoba mendekati kerabat-kerabat, saudara-saudara yang mau investasi secara syar'i di saya gitu. Iya. Nah, ini seru juga berkaitan tentang investasi syariah yang gimana kita harus juga memahami. Mas Adi bisa sharing juga dong, ibaratnya juga mungkin teman-teman yang lainnya tutup ingin ada sebagian dari tabungan yang dimana daripada mungkin tidak bisa dimanfaatkan, aku ingin investasikan. Sebenarnya ciri-ciri dari investasi syariah itu yang seperti apa sih Mas Adi? Oke, ini ciri-ciri investasi syariah gitu ya. Kalau saya melihat investasi syariah itu, yang terlihat jelas kuncinya satu menurut saya, yaitu berani untung harus berani rugi. Hmm. Nah, jadi ciri utama investasi syariah adalah tidak menjanjikan selalu untung. Selalu di situ tertera klausul di mana kalau rugi pembagiannya seperti apa. Kalau misalkan untuk detail secara syariahnya mungkin kita akan panjang lebar nih Mas Omo. Tapi
Kalau buat saya yang saya tangkap kunci dari investasi syariah itu tadi, yaitu kalau kita berani untung harus berani rugi juga. Nggak ada yang namanya jaminan untung atau jaminan modal seperti itu. Itu kunci utama menurut saya sih. Jadi bisnis itu harus berani untung dan rugi. Padahal rata-rata Betul. orang itu harapannya selalu untung. Mindset Mm-mm. dari diri seseorang yang ingin memulai bisnis harus dibagaimanakan ini. Setiap orang kan berharapnya untung terus nih Mas Adi. Nah, ini poin pertanyaannya penting juga. Jadi kalau misalkan saya gitu ya, pada saat awal mulai berbisnis, mindsetnya seperti itu, maunya untung terus gitu. Iya, Tapi realitanya yang harus dipersiapkan adalah yang namanya kita berbisnis, apalagi kita pemula pertama kali, mindset yang harus disiapkan adalah siap rugi. Gitu. Itu mindset yang harus disiapkan pertama adalah siap rugi. Kenapa harus siap rugi? Karena sebagai pebisnis, serugi-ruginya berbisnis, ilmu yang nambah banyak, Mas. iya. Gitu. Jadi Jadi nggak rugi ya bahasanya juga ya itu ya. ya, secara finansial rugi, tapi secara kedewasaan kita berpikir, kemudian eh, secara kita berstrategi berbisnis, itu pasti bertambah ilmunya, itu pasti bertambah. Tetapi yang awal memang harus persiapkan diri untuk rugi. Dengan catatan pada saat kita menjalankan bisnisnya, tentu kita harus berhati-hati supaya nggak rugi. Iya. Dan tentunya juga ini sebenarnya masih panjang, masih banyak yang ingin dikulik. Mungkin nanti kesempatan lain Mas Adi bisa sharing lain berkaitan tentang bisnis gastronomik ini sendiri. Dan tadi Insya ya, Allah. bisa nanti kalau ada pertanyaan langsung ke Instagramnya Mas Adi, nanti mohon dijawab satu persatu. Karena Insya Allah, mungkin insya pasti Allah. pada penasaran juga. Dan closing Hmm. statement dari Mas Adi Wiguna juga untuk persona pendengar Nas Radio ini bagaimana berkaitan tentang menjadi seorang pebisnis, berkaitan tentang gastronomik ataupun menjadi pebisnis yang sesuai syariat Islam. Silahkan Mas Adi. Iya, jadi ya insya Allah ini sekedar sharing gitu ya Mas ya. Jadi pada dasarnya begitu kita mau memulai bisnis, saya memposisikan diri juga sebagai pebisnis pemula, maka yang harus kita pegang itu tentu pertama adalah mindset tadi. Mindset kita harus siap rugi dengan catatan ya kita harus berhati-hati pada saat bisnisnya. Kemudian yang kedua adalah tetap kita sebagai seorang muslim berharap harta yang halal, maka kita juga menjalankan bisnis harus sesuai koridor syariat gitu. Dan yang terakhir tentu untuk semua yang ingin mulai menjalankan bisnis, jangan berpikir terlalu rumit, jangan berpikir terlalu panjang, kita mulai dulu aja gitu. Nanti ke depannya kita akan terus belajar sepanjang perjalanan. Terima kasih Mas Adi Wiguna atas waktunya dan sukses selalu untuk usahanya gastronomik. Amin. Terima kasih, Mas. Persona Nas Radio, janganlah putus asa dalam berbisnis karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Saya Konan Seja, pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas Radio, a radio with meaningful content.